Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini hari spesial. Saya ada di Jawa Kidul, Bojonegoro. Ya Mas ya, ini Jawa Kidul di bawah Gunung Klino. Spesial hari ini, pagi ini saya mau mereview tanaman master bawang merah yang ada di sini, sekaligus tanaman milik maklar kelas wahid Mas Bos Endro Susilo. Jenenge dawa. Jenenge dawa Mas Bos Endro Susilo. Ini posisi saya sedang ada di bawah Gunung Klino, guys. Dan tanamannya hari ini katanya sih masih dalam masa pertumbuhan, kurang lebih 10 HST. Gimana tanamannya? Kita langsung sidak ke lokasi. Oke guys, saat ini kita sudah ada di lokasi milik Endro Susilo, maklar bawang merah, maklar porang juga, maklar sekabiane. Betul. Maklar sekabiane. Pagi ini Mas Endronya habis nyepre dan ini tanamannya posisi per pagi ini 9 HST. 9 HST dan tadi habis nyepre. Ini tangkinya, tangki ini maklar kok elek. Elek Pak, urung kuat tuku. Tangki ini maklar elek, guys. Seeman tuh kono tangki. Tangki ini ora SNI. Oke, kita lanjut. Tangki masalah nomor sekian. Ini kita akan menjelaskan, akan mereview ini obat apa saja yang dipakai Mas Endro. Ini penyepraian pertama Mas ya. Betul. Penyepraian pertama dia pakai kalsium, kalsimaron. Jadi kalsium, magnesium dan boron. Ini tinggi magnesiumnya ini. Terus pakai pupuk mikro ini mikro. Jadi semua jenis tanaman itu butuh unsur makro dan mikro, cuman lebih dominan makro. Sering saya jelaskan, mikro itu cuma sebagai pelengkap. Tanaman membutuhkan mikro sedikit, tapi tetap butuh. Jadi biasanya saya nyuruh petani binaan saya kalau pupuk pakai magnesium, tujuannya biar makro dan mikronya tercukupi. Biasanya perbandingan 10 kilo pupuk makronya 1 kilo magnesium. Biasanya ya 20 banding 1 kilo. Tinggal lihat tanamannya, karena pemupukan harus sesuai kondisi tanaman. Dan saat ini masih belum dipupuk ini Mas ya? Belum sama sekali. Belum dipupuk sama sekali. Ini cairnya pakai Super Genius Premium POC, pupuk organik cair. Ini 100% organik. 100% organik. Cerita sedikit Mas, ini sebelum tanam pakai apa? Ini sebelum tanam cuma pakai kalsium bangunan. Kalsium bangunan. Habis 4 karung. Habis 4 karung dari benih 60 kilo. Benih 60 kilo habis 4 karung. Biasanya kalau kalsium dari bangunan CaCO3 itu Kemasan 35. Kemasan 35 atau 40 kilo itu ya? Iya. Neto 40 kilo itu habis 4 karung. 4 karung ya. Terus petrogenik 4 karung. Petrogenik 4 karung kemasan 50 kilo Mas ya? 40 kilo. 40 kilo. Oh, 40 kilo petrogenik itu dari pabrik Gresik sana pokoknya. Ya Mas ya? Betul. Ini pakai dasarannya pakai petrogenik dan kalsium. Sama pupuknya pakai Saprodap sekitar 10 kilo lah. Ini dasarannya pakai Saprodap 10 kilo. Iya, Saprodap itu kalau tidak salah kandungannya N dan P. Iya, tinggi fosfatnya. Jadi
seperti yang biasa saya jelaskan, kalau pakai dasaran sebelum tanam itu harus tinggi unsur P-nya. Tujuannya jika nanti tanamannya sudah mulai tumbuh, batangnya akan terlihat kokoh. Ini kalau 9 HST sudah seperti ini, berarti tanaman sangat subur mas. Ini mas, maksudnya sedikit agak kelewat subur, jadi batang harus tegak, kurang tegak ini Pak. Tegak ini kurang tegak ini. Ini masih jika ada hujan masih gampang terserang jamur ini. Rawan. Belum ada kendala mas ya untuk sampai saat ini? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Ini benih apa mas? Benih tajuk Pak. Usia 3,5 bulanan. Ya, ini HSP 3,5 bulan. Benih tajuk tanaman nganjuk. Beliau ini yang sering saya mintai benih. Biasanya saya dibantu beliau. Dan perlu diingat, Sultan Ciko saya ngambil benihnya dari Mas Indro Susilo. Dan semua benih yang dari Mas Indro Susilo alhamdulillah sampai saat ini kualitas terjaga. Alhamdulillah. Jadi 99% panen. Yang 1%-nya kegagalan panen itu disebabkan karena biasanya kena semprot itu mas, kena semprot obat rumput biasanya kan. Ya terus ada yang faktor kebanjiran itu. Jadi hampir 100% benih dari Mas Indro Susilo itu kualitasnya tinggi dan terjaga. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan guys. Ini tanaman 9 HST tadi sempat dispray pakai ini kalsium, magnesium dan POC. Ini POC-nya dikasih berapa tadi? 8 tutup. 8 tutup. Ini tutupnya kurang lebih 10 mili. Berarti satu tangki dikasih 80 mili. Kalau kalsiumnya dikasih berapa sendok? 4 sendok. Kalsiumnya 4 sendok dan magnesiumnya 4 sendok juga. Dan kita akan mencoba ngecek keasaman tanahnya. Cek sendiri mas, biar enggak ada dusta di antara kita. Ya sana enggak apa-apa. Kita rodok suloyo. Kita ambil sing rodok suloyo. Cukup sama mana sih? Kita lihat. Disut mas. pH ada di angka 5. Ya. Sampai turunkan sedikit mas. Terus masuk 25. Hup. Kita lihat. Berarti tetap di angka 5. Coba di satu tempatnya lagi mas. Sana mas. Sing ketok untuk. Oh ya guys, sedikit saya jelaskan. Mas Indro ini punya pH, tapi lagi-lagi alat pH-nya tidak SNI. Baterainya ada 6, tapi diganti baterai terus masih tidak bisa, katanya laku terus pH-nya. Makanya masih aneh tuku pH sing SNI. Bisa mungkin paling rendah itu yang ada tulisannya Ituin, itu sudah lumayan bagus. Oke, kita lihat. Naikkan mas, coba dinaikkan sedikit mas. Sampai segitu. Itu akarnya saat ini mas. Akar saat ini tak cek ya mas. Awas, tak coba dulu. Lagi-lagi saya jelaskan, kalau mau pindah ngecek ini harus bersih dari tanah.
pH hampir sama 5. pH 5 butuh sedikit dinaikkan. Tadi sudah benar di spray pakai kalsium. Jadi biar bisa cepat naik pH-nya, bisa pakai kapur gamping. Spray apa apa ditabur? Kalau ditabur caranya kapur gamping itu kan masih bungkahan. Itu sore kita taruh di tanah atau di tempat apalah. Pokoknya jangan dimasukkan ke karung atau apa, nanti karungnya tetap akan jebol. Karena dia akan mengeluarkan uap yang panas. Kasih air secukupnya, nanti dia pagi hari sudah akan berubah menjadi seperti powder. Kalau mau dispray itu kapur gamping 1 kilo, kasih air 5 liter. Oh, kurang kental. Kalau mau dispray pokoknya bisanya kental itu seperti apa, nanti terus dikasih itu jeruk untuk menetralkan pH. Nanti pH bisa diukur dari jeruk itu sendiri. Sampean buat 1 kilo kapur gamping, kasih 2 liter air, sampean campur, sampean aduk, nanti dilihat pH-nya. Kalau pH-nya di situ biasanya di atas 10, minimal 10, biasanya bisa nyampe 12 kalau kapur gamping. Nanti karena kalau jika langsung kita spraykan itu kapur gamping, itu golongan masuk basa kuat dan akan membuat pucuk daun gosong. Oh, pucuk daun kuning ngono ya. Iya, jadi gini, kita nyepre terlalu asam itu juga akan menimbulkan pucuk kuning. Kita pakai basa kuat juga akan menimbulkan gosong. Jadi kita turunkan pakai jeruk nipis. Ya, jeruk apa? Caranya jeruk nipis bisa. Caranya kita kasih 2 jeruk, kita aduk, kita lihat nanti pH-nya. Kalau sudah 8, oke, bagus. Tapi kalau masih di atas 8, kasih jeruk lagi sampai di posisi 7 atau 8, baru kita spraykan. Jadi kapur gamping itu biasanya yang dibuat orang dulu ngelabur pager. Paham mas, sampean mas? Kapur gamping. Kapur sebuah bungkahan. Biasanya dulu juga dibuat campuran pasir, dibuat ngelepo. Omah. Ya. Jadi kapur gamping itu berupa bongkahan batu. Nanti kita kasih air, dia akan mendidih. Kalau kita kasih air sedikit, dia akan berubah jadi powder. Tapi kalau itu untuk disebar, tapi kalau untuk dispray, kasih 1 kilo gamping 2 liter air, kayaknya sudah kental itu. Nanti kita cek pH-nya. Kalau masih ketinggian, kita kasih jeruk. Ya, perasan jeruk itu sampai di angka netral baru bisa kita spraykan. Dan itu sangat manjur buat obat jamur-jamuran. Untuk kondisi tanaman waktu hujan itu sangat bagus. Tapi ini sudah ahlinya. Maklar. Penebas. Oh, penebas. Penanam juga. Dia komplit. Combe. Bahasa sini combe. Komplit. Ini lemes. Ini kalau ada sinar matahari, kalau siang dia akan layu seperti ini. Ini layu fusarium. Tapi kalau pagi dia agak tegak, dan sore kalau menjelang maghrib ini tanaman juga akan terlihat tegak. Jadi salah satu solusinya ya kita naikkan pH-nya. Jadi ngepre funginya mulai dari dosis terendah. Lagi-lagi mulailah dari dosis terendah. Kita mulai dari dosis terendah, masa vegetatif sampai 25 HST, nanti naik ke generatif, kita naikkan funginya. Jadi biar tanaman itu tidak kebal mas. Jadi naik seperti itu.
Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Ini tadi saya berangkat habis subuh dari rumah. Soalnya dari rumah saya nyampe sini itu sekitar 750 kilo loh. Kok 750? 75 kiloan. Yurana. Oh enggak ada. Sekitar 55 lah. 55. Tapi rumah saya nyampe ke sini itu waktunya memakan waktu seperti saya ke Nganjuk loh Mas. Oh iya. Jadi hampir sama ke Nganjuk. Ini posisi saya ada di bawah Gunung Klino. Gunung Pandan. Di bawah Gunung Pandan. Gunung Pandan. Jadi katanya sekitar 50 kiloan. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Mas Bos Indro Susilo sudah diundang di lahannya, dan bagi viewer Gusman Bojonegoro saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang masih baru tahu ini channel Gusman Bojonegoro, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol notifikasinya, loncengnya disodok guys, oke, biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.